Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nah, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita di halaman 49 melanjutkan pertemuan sebelumnya masih di bait yang ke-12. Itu pembahasan tentang bahwasanya ad-din mabniyun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Bahwasanya agama Islam itu atau syariat Islam itu dibangun di atas dua perkara utama, yaitu ya mengambil maslahat dan menolak mudarat. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas ya ada istilah ad-daruratul khams, 5 perkara paling daruri, paling krusial yang harus dijaga oleh setiap manusia, yaitu hifzuddin, agama, ya hifzul akal, ya hifzun nafs, jiwa, hifdzul mal, harta, dan hifdzun nasal, itu keturunan. Baik. Kemudian kita simpulkan bahwasanya ya menjaga darurat yang 5 itu diperintahkan oleh syariat. Maka segala hal yang berpotensi untuk ya merusak atau mengurangi kesempurnaan dari 5 darurat tadi, maka syariat melarang kita dari melakukannya. Nah, kemudian sekarang di permasalahan yang keberapa ini? Di permasalahan yang ketiga ya, masih di permasalahan yang ketiga. Ya, kita sekarang di pertanyaan ini. Fa in kila fama huwal muqaddamu min hadhihi ad-darurati 'inda ta'arudi ba'diha? Mana yang muqaddam, mana yang diprioritaskan dari darurat yang 5 itu ketika terjadi ta'arud? Ketika terjadi ta'arud. Ta'arud itu sendiri artinya kontradiksi. Ketika terjadi kontradiksi antara ya hifdzuddin dengan hifdzun nafs, misalkan ya yang mana yang harus dikedepankan, misalkan dalam kondisi antum ditodong, ya kalau antum tidak minum khamar ini maka antum akan dibunuh. Nah, di situ ada dua hal yang antum harus jaga: jiwa antum hifdzun nafs, ya, dan agama antum yaitu hifdzuddin. Mana yang antum kedepankan di situ? Nah, al-jawab yuqaddamu hifdzuddin. Yang dikedepankan adalah hifdzuddin. Ya, itulah kenapa hifdzuddin ya kita letakkan di pertama posisinya. Ya, hifdzuddin, baru kemudian hifdzul akal, hifdzun nafs, hifdzul mal, dan hifdzun nasal. Jadi dari sisi urgensinya, ini hifdzuddin ini yang harus paling diprioritaskan. Qala Ibnu Amir Al-Hajj dalam kitab Taqrir wa Tahbir, wa yuqaddamu hifdzuddini min ad-daruriyati ala ma adahu indal mu'aradah. Ya, kita memprioritaskan ad-din ya dari daruriyat yang lainnya ketika terjadi al-mu'aradah atau at-ta'arud, ya kontradiksi. Limadza? Li'annahu al-maqsudul a'zam. Karena tujuan yang paling tinggi dan paling agung itu adalah untuk menjaga agama. Ya, misi utama kita di dunia ini bukan untuk memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, ya, tapi untuk menjaga agama. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk beragama, untuk bertauhid. Ya, wa ghairuhu maqsudun min ajlihi. Nah, adapun yang lainnya, ya darurat yang 4 lainnya, itu maksudun min ajlihi. Ya, maksudun min ajlihi. Dia dituju, tujuannya untuk mewujudkan hifdzuddin. Kenapa kita harus hifdzun nafs, hifdzul mal, hifdzun nasal, hifdzul akal? Ya tujuannya biar kita bisa hifdzuddin. Gitu ya. Jadi hifdzuddin ini adalah yang paling utama, yang paling penting, sedangkan 4 lainnya adalah pendukung untuk mewujudkan ya hifdzuddin. Walianna thamaratahu akmalus thamarat. Ya, juga kenapa hifdzuddin harus kita kedepankan? Karena buah atau nilai dari hifdzuddin itu adalah nilai yang paling sempurna, hasilnya yang paling bagus. Ya, kalau hifdzul mal hasilnya apa? Ya, harta kita terjaga, kita tidak terjatuh kepada kezaliman, tidak terjatuh kepada goror, tidak terjatuh kepada riba. Ya,
Tapi kalau hifdzuddin, hasilnya apa? Hasilnya adalah nailus sa'adah al-abadiyah, yaitu meraih kebahagiaan yang abadi fi jiwari Rabbil Alamin, di sisi Rabbil Alamin. Thumma yuqaddamu hifdzun nafsi ala hifdzun nasab wal akli wal mal litadammunihil masalih ad-diniyah. Baru kemudian setelah hifdzu ad-din, ya, yang kedua adalah hifdzun nafs. Ya, jadi yang pertama tadi hifdzuddin, prioritasnya. Berarti kalau terjadi kontradiksi antara hifdzuddin dan hifdzun nafs, ya, kita ambil hifdzuddin gitu. Ya. Setelah hifdzun nafs baru hifdzu an-nasab, baru hifdzu al-akal, baru hifdzu al-mal. Ini urutannya. Ya. Kenapa hifdzun nafs ya menempati posisi yang kedua setelah hifdzuddin? Litadammunihil masalih ad-diniyah. Karena dia mengandung maslahat-maslahat agama juga. Ya, bagaimana antum beragama kalau nafs antum tidak terjaga? Ya, kalau nyawa diambil ya dengan pembunuhan misalkan, gimana orang bisa beragama? Li'annaha innama tahsulu bil ibadati wa husuliha ya mauqufun ala baqa'in nafsi. Ya, karena tahassul li'annaha innama tahsulu bil ibadati wa husuliha, bahwasanya ibadah itu akan terwujud tergantung kepada keberadaan nafs. Tidak ada nafs, tidak ada beragama. Bagaimana beragama kalau tidak ada nyawa? Tsumma yuqaddamu hifdzun nasab. Kemudian yang ketiga baru tadi hifdzun nasab. Kenapa begitu? Li'annahu li baqa'i nafsil walad. Ya, untuk ya menetapkan adanya jiwa walad. Ya, karena tidak mungkin ada al-walad kalau antum tidak hibdun nasab gitu. Antum sudah menjaga jiwa antum. Tapi untuk menjaga jiwa orang lain bagaimana caranya? Ya hibdun nasab. Ya. Id bitahrimiz zina la yahsul ikhtilatun nasab. Karena kalau antum melanggar hibdun nasab ini atau hibdun nasal ya sama maksudnya, maka akan terjadi ya kekacauan. Misalkan kalau ada orang ya tidak memperdulikan haramnya zina, maka akan terjadi ikhtilatun nasab, terjadi eh, pencampuran nasab. Ya, fayun sabu ila syaksin wahid. Ya, maka dinasabkan kepada satu orang. Fayuhtamu bitarbiyatihi wa hibdi nafsihi. Ya, fayahtamu bitarbiyatihi wa hibdi nafsihi. Maka dia memperhatikan bagaimana tarbiyah si anak tadi, bagaimana menjaga jiwanya, wa illa ahmala wa tafutu nafsuhu li adami qudratihi ala hifziha. Ya, kalau tidak dijaga nasab, jadi nasab ini bukan hanya sampai si anak lahir ke dunia, tapi juga dalam menjaga jiwa si anak tadi. Jadi kalau menjaga jiwa kita sendiri namanya hifdzun nafs, menjaga jiwa anak itu namanya hifdzun nasab. Bagaimana cara menjaga hifdzun nasab? Ya, bagaimana cara hifdzun nasab? Yaitu dengan tarbiyahnya, ya, dengan mendidiknya, memberikan kebutuhannya. Nah, kalau hifdzun nasab ini tidak diperdulikan, ya maka ya, bagaimana si anak akan bisa hifdzuddin? Ya. Nah, summa yuqaddamu hifdzul aql. Baru kemudian tadi yang keempat adalah hifdzul aql. Ya. Kenapa hifdzul aql lebih dikedepankan daripada hifdzul mal? Hifdzul mal yang terakhir, li fawatin nafsi bi fawatihi. Ya, karena ya akal itu menentukan jiwa seseorang. Ya. Ya, jadi jiwa, nafs itu akan fawat, akan hilang. Ya, kalau hilangnya akal. Hatta anal insana bifawati yaltahiqu bil hayawanat. Bahkan ya seorang manusia yang kehilangan akal maka dia dianggap sama ya dengan hewan. Wa yasqutu anhu taklif, dan gugur darinya ya taklif, pembebanan syariat. Ya. Ya, dianggap setara dengan hewan, bukan berarti penghinaan ini ya, dari maksudnya dari sama-sama tidak memiliki akal gitu ya, sama-sama tidak memiliki akal. Adapun kemuliaannya sebagai manusia itu ya tetap ada ya, karena manusia diciptakan ala sani takwim. Nah, wa min thammati ya wajaba bitafwitihi ma wajaba bitafwitin nafs wa hiya ad-diyatul kamilah thumma hibdul ma'al. Nah, kemudian dari situ kita pahami bahwasanya ya wajaba bitafwitihi ma wajaba bitafwitin nas, ya akan ya dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya gugurnya ya
ya apa namanya, al-akal mengharuskan ya gugurnya apa yang harus digugurkan jika tidak ada nafs, yaitu ad-diyah al-kamilah, yaitu diat yang sempurna. Itu. Jadi ketika akal itu gugur, dia akan menggugurkan apa yang digugurkan oleh an-nafs, yaitu diat gitu. Nah, ya. Summa hibzul mal, baru kemudian hibzul mal. Nah, bitasrifin yasir. Ya, ini sampai sini penukilannya dengan sedikit perubahan. Baik. Kemudian yang kedua al-masalih al-hajiyah. Ya, al-masalih al-hajiyah. Baik. Kalau yang pertama itu al-masalih ad-daruriyah. Ya, al-masalih ad-daruriyah. Karena kita katakan kan maslahat itu ada tiga. Ada yang sifatnya daruriyah, ada yang sifatnya hajiyah, ada yang sifatnya tahsiniyah. Nah, yang daruriyah sudah kita bahas. Sekarang yang al-hajiyah. Ini dari kata hajah, kebutuhan. Wahia ma yahtajuhun nasu li raf'id dhiqi wal masyaqqah. Wa ta'adzuru hadhil asya'i yulhiqun nasa masyaqqatan wa usran wa harajan. Jadi ya bedanya dengan daruriyah adalah daruriyah itu yang paling penting. Mau nggak mau harus ada oksigen, ya, air, makanan, itu daruriyah bagi manusia. Ya, kalau al-hajiyah manusia butuh tapi tidak sampai ya tingkat daruriyah. Nah, jadi di bawahnya daruriyah itu al-hajiyah ini. Nah, jadi al-masalih al-hajiyah ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan ya atau kesempitan dalam hidupnya. Wa ta'adzuru hadil asya, dan kalau seseorang tidak memiliki al-masalih al-hajiyah ini, tidak memperhatikan al-masalih al-hajiyah, yulhiqun nasa masyaqqatan, maka ya, manusia akan ya, mendapati masyaqqah. Yulhiqu di sana mendapati masyaqqah, kesulitan. Ya, usran wa harajan maknanya sama, kesulitan. Jadi al-masalih al-hajiyah ini bisa tidak ada. Beda dengan al-masalih ad-daruriyah. Kalau al-masalih ad-daruriyah harus ada. Ya. Al-masalih al-hajiyah ini boleh nggak ada. Tapi kalau dia nggak ada, manusia akan merasa kesulitan. Ya, manusia akan mendapati ya masyaqqah. Wa ala hadha, maka dari sini diambil kesimpulan fakullu ma yakunu fihi harajun wa tadyiqun wa masyaqqatun 'alan nas wasyari'atu la ta'muru bih. Maka segala hal yang di dalamnya mengandung kesulitan dan kesempitan bagi manusia, syariat tidak mungkin memerintahkannya. Wa kullu ma yakunu fihi tawsi'atun 'alan nas wa raf'ul haraj wa raf'un lil haraj fasyari'atu ta'muru bih. Maka segala hal yang di dalamnya mengandung keluasan bagi manusia, ya, menghilangkan kesulitan bagi manusia, maka syariat pasti memerintahkan kita untuk melakukannya. Dan contoh untuk hal ini ada banyak sekali. Di antaranya adalah masalah tayamum. Syuri'at tayammumu bit-turabi indal masyaqqah biisti'malil ma'. Disyariatkan tayamum dengan tanah, artinya diperbolehkan tayamum dengan debu, dengan tanah, ya, ketika ada kesulitan untuk menggunakan air. Kemudian yang contoh yang kedua, ubi hajamus shalah fis safar. Ya, contoh yang pertama tayamum, contoh yang kedua jamak salat ketika safar. Ya, limadza li ajli daf'il haraj alladhi yahsulu bi ada'i kulli salatin fi waqtiha yatarattabu alaihi takarruru al-wuqufi. Nah, ya kenapa diperbolehkan menjamak salat di safar? Ya karena ada masyaqqahnya. Apa masyaqqahnya itu? Yaitu ya kesulitan, ya masyaqqah yang orang rasakan, musafir rasakan jika harus berhenti setiap waktu sholat untuk sholat. Ya, lama sampainya nanti. Ya, setiap azan berhenti, ya, 5 waktu itu berhenti sholat. Nah, maka ya agar mempercepat perjalanan itu agar bisa segera sampai ke kampung, ke rumah, ya maka ya diberi kita keringanan berupa jamak ya untuk menjamak sholat. Nah, ya, karena safar sendiri ya bukan hukum asal manusia. Hukum asal manusia itu mukim, menetap gitu, mencintai dan terikat dengan satu tempat. Maka ketika safar kata Nabi qit'atun minal azab, itu adalah bagian dari siksaan. Ya, karena azab itu memisahkan seseorang dari orang-orang yang dia sayangi. Nah,
Kemudian yang jim, ubihal fitru lil musafir shaim dafanil harj alladhi yalhaquhu bisawmi fi safari. Dibolehkan berbuka puasa bagi musafir yang sedang berpuasa. Tujuannya apa? Atau kenapa diberikan keringanan ini? Daf'an lil haraj, untuk mengangkat kesulitan alladhi yalhaquhu bisawm bisafarihi, yang mungkin timbul, yang dirasakan kalau dia tetap berpuasa ketika sedang safar. Nah, kemudian contoh yang dal, ya, ajazatis syari'atu bai'as salam. Ya, ya, syariat memperbolehkan yang namanya bai'as salam. Ya, ya, bai'as salam itu eh, apa namanya? Jual beli, di mana si pembeli membayar, ya, harga barang di muka. Ya, tetapi barangnya diserahkan di waktu yang akan datang. Nah, jadi ya bai'as salam ini adalah salah satu bentuk jual beli yang dibenarkan oleh syariat, namun ya ada ya perincian di dalamnya tentunya. Ya, secara kadang juga disebut dengan bai'us salaf. Ya. Nah, kemudian ada namanya bai' ya al-musaqah. Ya, bai' al-musaqah. Ya, bai' al-musaqah ini juga salah satu bentuk akad, ya, akad kerjasama. Misalkan pemilik kebun membuat akad kerjasama dengan pekerjanya untuk mengurus pohon yang ada di kebun tersebut. Nanti hasilnya itu dibagi menurut kesepakatan. Ya, berapa persen per berapa persen gitu. Ya, upah buat dia mengurus kebun tersebut. Nah, ya, jadi namanya musaqah dari kata sakyu. Kemudian syariat juga memperbolehkan namanya al-qarad. Ya, al-qarad itu ya hutang. Ya, memperbolehkan berhutang. Nah, kemudian ya syariat juga memperbolehkan namanya bai'ul aroya. Ya, bai'ul aroya itu kayak orang misalkan ya jual beli kurma basah yang masih di pohon dengan kurma kering. Ya, dengan kurma kering dengan takaran yang sudah maklum tentunya. Ini rukhsah ya agar tidak jatuh kepada larangan riba fadl ya. Nah, type itu namanya bai'ul aroya. Ini pembahasan fikih ya. Nah, jual beli ya transaksi seperti ini, as-salam, al-musaqah, al-qarad, al-araya, transaksi seperti ini diperbolehkan oleh syariat untuk memudahkan kita dalam ya melakukan ya muamalah sehari-hari. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, ya, ju'ilat ad-diyah 'alal aqilah takhfifan 'anil qatil khata'an wa dara'atis syari'atu al-hududa bisyubhat wa ja'alat waliyil maqtul haqqal 'afwi 'anil qisas minal qatil. Nah, syariat menjadikan ada namanya diyat, ya, ya ada namanya diyat 'alal aqilah, ya atas jiwa yang berakal. Ya, jadi diyat itu bahasa kita itu ganti rugi atau tebusan gitu ya. Ya, jadi dia ganti rugi berupa harta pembunuhan atas tindak pidana pembunuhan biasanya. Kalau kisos tidak bisa dilakukan, ya, maka diganti dengan diat namanya. Nah, ya jadi ya syariat diat ini memudahkan ya takhfifan anil qatil khata'an. Ini merupakan keringanan bagi orang yang ya tidak sengaja membunuh orang lain. Wadorati syariah hudud bisyubuhat. Begitu juga contoh yang lain, syariat itu mencegah yang namanya had, ya, had bisyubuhat. Ya, tidak boleh menegakkan hukum had, hukum cambuk misalkan bagi peminum khamar, ya, atau hukum potong tangan. Tidak boleh ditegakkan hukum itu kalau masih samar, masih syubhat, belum terlalu jelas. Belum jelas dia mencuri, belum jelas dia minum khamar, ya. Nah, waju'ilat li waliyil maqtul haqqul afwi. Waja'alat, ya, syariat juga membuatkan, menetapkan bagi waliyil maqtul, bagi wali dari ya, keluarga dari yang terbunuh, ya, haqqul afwi, ya, dia punya hak untuk memaafkan, ya, anil kisos minal qatil, ya, memaafkan, ya, diselesaikan dengan secara kekeluargaan istilahnya ya. Jadi tidak dilanjutkan kisosnya gitu. Nah, dan contoh yang lain ubi halin nas as-said, ya, diperbolehkan
ya, untuk melakukan said, berburu. Wa maitatul bahri wat thayyibati minar rizq, ya, diperbolehkannya juga kita mengkonsumsi ya hewan-hewan lautan, ya, meskipun dia ya mati tanpa disembelih. Ada bangkai ikan ngambang di laut boleh kita ambil, ya, jika dia masih layak untuk dikonsumsi. Wat thayyibati minar rizq, ya, dan juga hal-hal yang baik, rezeki-rezeki yang baik. Wa wasa'a lahum fil ma'akil wa lam tudayyak dairatal mubah, ya, dan syariat itu ya memberikan kita keluasan dalam masalah makanan dan tidak menyempitkan ruang lingkup perkara yang mubah. Nah, jadi uh, memang ada hal-hal yang diharamkan atas kita, tapi perkara yang halal itu lebih banyak daripada perkara yang haram. Ya, ya, jadi memang kita dikasih ya batasan oleh syariat ini. Ya. Baik. Ya, kenapa ruang lingkup perkara yang mubah itu lebih luas daripada ya perkara-perkara yang haram? Nah, inilah bentuk keringanan syariat ya bagi manusia. Wahya ahwalun la tasilu li darajatil ittirar wa aidun laysat min qabilit takmili wat tarafu. Nah, maka segala hal ini ya perkara-perkara yang mubah, makanan-makanan yang mubah itu disyariatkan untuk kita daf'an lil haraj agar manusia tidak merasa kesulitan. Ya, wahya ahwal la tasilu diatul ittirar. Ya, ini juga ya diharamkannya misalkan makan bangkai. Diharamkannya kita makan bangkai ini tidak juga ya larangan ini tidak memudaratkan kita juga. Justru larangan ini menjaga kita gitu. Ya, orang mati gara-gara nggak makan bangkai nggak mungkin kecuali kalau si darurat ya itu beda topik. Nah, tapi ada orang yang harus makan bangkai kalau nggak makan bangkai dia mati kan nggak masuk akal. Nah, ya, jadi justru larangan-larangan syariat, kita dilarang untuk minum khamar, larangan untuk makan ya, daging babi, makan bangkai. Nah, itu larangan yang justru tujuannya untuk menjaga kita, bukan untuk mempersulit kita. Nah, baik itu namanya al-masalih al-hajiyah. Ya, maslahat-maslahat yang manusia butuhkan untuk mengangkat kesulitan dari dirinya. Ya, kalau maslahat al-hajiyah ini tidak diperhatikan, maka manusia akan mengalami ya kesulitan dalam kehidupannya sehari-hari. Bayangin kalau syariat mengatakan nggak boleh tayamum, ya bagi orang yang sakit nggak boleh tayamum kan berat, ya. Taib. Ya, ini al-masalih al-hajiyah inilah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih itu. Ya, pembahasan tentang jamak, sholat, tentang jual beli itu kan masalih al-hajiyah semua. Nah, kalau al-masalih ad-daruriyah itu yang dibahas dalam ilmu al-qaid al-fiqhiyah atau ilmu maqasidus syariah. Baik, kemudian jenis masalah yang ketiga ada namanya al-masalih at-tahsiniyah. Ya, dia sifatnya hanya sebagai pelengkap saja, merupakan ya, penghias saja. Jadi, ya, tidak adanya al-masalih at-tahsiniyah ini juga tidak masalah. Baik. Wahiyal umur allati yaqtadiha al-adab wal muru'ah. Ya, al-masalih at-tahsiniyah itu hal-hal yang mengharuskan adanya adab dan muruah di situ. Ya, kaitannya dengan adab, kaitannya dengan ya muruah. Wala yusibun nasa bifaqdiha harajun wala masyaqqah. Orang kalau tidak memiliki atau memperhatikan al-masalih at-tahsiniyah ini tidak menyebabkan dia tertimpa haraj, tertimpa masyaqqah tidak. Nah, ya, atau bisa kita katakan al-masalih at-tahsiniyah itu adalah al-akhdhu bima yaliku min mahasil adat. Mengambil, mengamalkan, dan memilih sesuatu yang sesuai dengan adat-adat yang baik. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik sehari-hari gitu. Nah, walihada amsilatun adidah. Ya, syariat la min jihati kauniha daruriyah wala hajiyah wa innama min jihati kauniha tahsiniyah. Ada banyak contoh untuk masalah ya, al-masalih at-tahsiniyah ini. Masalah-masalah yang disyariatkan bukan karena dia sangat penting, bukan karena dia penting, tapi karena dia hanya sebagai pelengkap saja. Nah, contohnya misalkan wafil ibadat syuri'atit taharatu lil badan wa thawb wal makan wal ihtirazu anin najasat. Dalam ibadah-ibadah ya, itu disyariatkan toharoh. Ya.
membersihkan badan, membersihkan pakaian, membersihkan tempat sholat, dan membersihkan diri dari najis. Nah, hal itu disyariatkan ya dalam beribadah. Ya, tapi ya ini tidak sampai perkara daruri. Manusia kalau nggak toharoh kan tetap hidup dia. Ya, tidak membersihkan pakaian tetap hidup. Tapi kalau tentang keabsahan sholat itu beda lagi ya. Misalkan sholat tapi nggak membersihkan pakaian, ya menurut aturan fikih itu tidak sah sholatnya. Itu aturan beda. Nah, tapi kita fokusnya kepada toharoh ini saja. Ya, toharoh bagi manusia itu sifatnya tahsiniyah. Itu bentuk adab, ya, ya bentuk ya muruah. Ya, ya, bayangin ada orang yang ya tidak memperhatikan toharoh dirinya, ya tidak memiliki muruah. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah nadabatus syari'atu ila akhdhi zinah inda kulli masjid. Syariat menganjurkan kita untuk mengambil pakaian terbaik ketika hendak ke masjid. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, jadi syariat menganjurkan kita untuk mengambil perhiasan, mengambil pakaian yang bagus untuk mendatangi masjid. Apakah ya ini levelnya doruri atau haji? Ya, tidak, ini levelnya tahsini namanya. Nah, manusia tetap boleh pergi ke masjid meskipun tidak mengambil ya pakaian terbaiknya. Ya, tapi syariat menganjurkan untuk itu. Taib. Jadi sifatnya anjuran gitu ya. Kalau dalam hukum taklifi sunnah levelnya atau mandub. Kemudian yang contoh yang ketiga, amaratis syari'atu bitatawwu'i bis sadaqah was salati was siyam. Syariat memerintahkan kita untuk sedekah sunnah, salat sunnah, puasa sunnah. Nah, ini kan bentuk tahsiniyah, bentuk adab saja. Nah, kemudian wafil muamalat dalam masalah muamalat. Ya, dalam masalah muamalat maksudnya dalam perkara-perkara yang sifatnya transaksional. Ya. Dalam perkara-perkara yang sifatnya transaksional, contoh-contohnya adalah hurrimal gishu wa tadlis wal israf wa taqdir. Ya, diharamkannya gish, ya, menipu. Wa tadlis, tadlis itu menutup-nutupi aib barang yang dijual. Ya, sama dengan al-gish, al-gish lebih umum. Wal israf, ya, berlebih-lebihan. Ya, wa taqdir, lawan dari al-israf. Ya. Nah, wa hurrimat ta'amul fi kulli najasin aw dharin. Begitu juga dalam bab muamalat kita diharamkan untuk bertransaksi dengan hal-hal yang najis atau hal-hal yang mengandung mudarat. Ya, jual beli kotoran, misalkan jual beli ini dan itu sebagainya. Nah, wa nuhiya an bai'il insan ala bai'i akhihi. Begitu juga dilarang kita untuk ya menjual ya barang yang sudah dipesan sama orang lain atau sudah di booking sama orang lain misalkan. Ya, wa antalaki ar-rukban, begitu juga ya dilarang yang namanya talaki ar-rukban. Ya, talaki ar-rukban itu kita menjemput barang. Ya, kita menjemput barang ya kemudian ya misalkan kalau di Mekah zaman dulu orang-orang setiap hari-hari tertentu datang ke Mekah untuk menjual barang-barang. Nah, orang-orang Mekah ini dia nggak nunggu di kota Mekah. Ada orang yang keluar dari kota Mekah, ke perbatasan kota Mekah, ke sana dia ngambil barang duluan. Dia ngambil barang, kemudian dia bawa masuk kota Mekah dan dia jual dengan harga yang berbeda, yang berkali-kali lipat. Nah, wanita tas'ir ya, juga ya dilarang kita untuk melakukan yang namanya tas'ir. Ya, tas'ir itu ya, maknanya sama dengan at-tasmin ya. Ya, bahasa kita itu apa tas'ir itu? Penaksiran harga ya, kita menentukan harga barang ya, ya tanpa kejelasan, yaitu tas'ir. Wa ghairu dzalika mimma yaj'alu muamalatin nasi ala ahsani minhaj. Dan hal-hal yang lain yang kalau ini diperhatikan akan menjadikan muamalah manusia, transaksi manusia akan menjadi transaksi yang paling baik, yang dengan metode yang paling tepat. Baik. Kemudian ya, contoh selanjutnya wafil uqubat dalam bab al-uqubat. Ya, kalau tadi dalam bab al-muamalat. Ya. Kalau di atasnya tadi bab ya al-ibadat ya. Ya, ini dalam bab ibadat. Jadi ya, perbuatan manusia itu bisa bentuk ibadat, bisa berbentuk muamalat, bisa berbentuk uqubat. Ya, uqubat itu ya, contohnya misalkan hurrima fil jihad qatlur ruhban wasibyan wan nisa.
Ya, dalam bab jihad misalkan di bab uqubat itu diharamkan untuk membunuh ya ar-ruhban, para pendeta atau ahli ibadah, wasibyan, anak-anak, wan nisa, dan para perempuan, wa nuhiya 'anil muslati wal qadar. Ya, begitu juga dilarang dalam medan perang itu untuk melakukan al-muslah. Ya, al-muslah itu ya bahasa kita mutilasi. Nggak boleh. Ya, setelah dibunuh musuhnya kemudian dipotong-potong badannya nggak boleh. Wal ghadar, ya nggak boleh juga berkhianat. Ya, waqtul a'zal, ya tidak boleh juga membunuh orang-orang yang ya bertapa atau orang-orang yang menjauh dari keramaian, nggak ikut perang dia. Ya, bertapa di gunung-gunung misalkan, ya nggak boleh. Ya. Nah, al-azal juga bisa diartikan dengan orang-orang yang nggak bersenjata. Ya. Orang yang nggak ikut mengangkat senjata dalam perang itu nggak boleh dibunuh. Wa ihraqul mayyit awil hayy. Begitu juga nggak boleh membunuh dengan cara dibakar. Ya. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Nggak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb pemilik api itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh menggunakan api di medan perang untuk membunuh. Nah, aturan-aturan ini ya kenapa syariat menetapkannya? Ya tujuannya adalah untuk tahsiniyah, ya, untuk menyempurnakan adab, menyempurnakan kemuliaan manusia. Ya, nah, ya, agar segala yang dilakukan oleh manusia itu masih dalam ya ruang lingkup adab yang baik, ya tidak bertentangan dengan hikmah-hikmah syariat, ya karena Islam ya atau agama Islam ini memang fungsinya adalah untuk ya menjaga agar kita tetap berada di jalur yang benar. Nah, baik itu dia ikhwah permasalahan yang ketiga. Insyaallah taala di permasalahan yang keempat kita akan gali lebih dalam tentang tentang al-masalih ya, al-hujjiyah, ya al-masalih bi'tibari al-hujjiyah wa dalil. Nah, beda dengan al-hajiyah ya. Al-hajiyah itu dari kata hajah, kebutuhan. Kalau al-hujjiyah itu dari kata hujjah, dalil. Nah, jadi ada maslahat-maslahat yang dianggap oleh syariat, ada maslahat-maslahat yang dinetralkan atau didormankan, ya, dibatalkan oleh syariat. Nah, ya, tentu ada juga maslahat-maslahat yang didiamkan oleh syariat. Nah, itu insyaallah ta'ala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Baru kita masuk ke bait yang ke-13 tentang tazahum adadul masalih. Nah, tapi bihada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.